PT KAI itu ternyata yang sekarang jadi ketimpa beban karena sekarang dialihkan ke PT KAI pengelolaannya itu sudah 2 tahun ini 2 tahun 2001 sampai 2003 3 tahun tidak nyetor dividen ke pemerintah ya karena bagaimana bisa nyetor dividen gitu. Rugi 7,6 triliun, tidak nyetor dividen. 7,6 aja itu udah 10% dari anggaran tahun pertama untuk makan siang bergizi. Ya, ya, ya. Jadi tugas dari BUMN harusnya membuat public policy kita itu pro pada rakyat itu. Jadi kalau PT Kereta Api bangkrut dan tidak nyetor dividen, itu artinya impact pada kemakmuran rakyat yang diperintahkan oleh konstitusi tidak dilakukan oleh presiden. Kan hal semacam ini mesti kita lihat juga dari sudut pandang perintah konstitusi, makmurkan rakyat, pelihara fakir miskin, itu tidak terjadi itu. Padahal fungsi dari BUMN adalah mensejahterakan rakyat, bukan cari keuntungan di situ tuh. Apalagi kalau dia dirugikan oleh kebijakan presiden. Ini kalau dari negara-negara yang beradab secara demokrasi, ini presiden udah lama di-impeach tuh. Di Eropa misalnya, kalau ada Perdana Menteri berjanji stabilitas harga, tiba-tiba harga tomat naik 1 euro, itu pemerintahnya jatuh tuh. Ini udah utang, dan utang itu mesti dibayar 70 tahun ke depan, rugi 3 tahun berturut-turut, dividen tidak masuk ke APBN, artinya beban pada kemelaratan rakyat. Dan saya kira itu juga yang secara agak sublim sebetulnya, sublim artinya secara abstrak, harus kita terangkan pada publik, bahwa kemungkinan Indonesia masuk dalam jebakan hutang karena berhutang banyak dan daya beli kita tidak tumbuh. Akibatnya apa? Kita nggak bisa beli, kita berutang untuk bikin proyek mercusuar Jokowi, tetapi dalam soal kereta cepat misalnya, utang itu harus kita bayar 60 tahun, bahkan 10 gitu kan. 70 tahun, Bang. 70 tahun ke depan. Sementara pendapatan kita tidak naik, maka kita nggak bisa beli tiket untuk menikmati apa yang menjadi hak kita, misalnya tiket kereta yang mahal itu kan. Jadi saya kira Pak Prabowo mengerti itu sebagai orang yang tahu tentang cara berpikir ekonomi. Prabowo tentu ingin kasih sinyal bahwa berbagai macam kendala itu dimunculkan justru ketika Prabowo harus menghitung APBN yang akan dia pakai di 5 tahun ke depan. Jadi berhak sebetulnya Prabowo menegur, bukan sekedar saya tadi pakai istilah menegur secara abstrak, tetapi sebetulnya ini konkret betul tuh masalahnya. Karena APBN itu bukan uang yang ada di brankas, tapi yang harus diatur masuk keluarnya berapa tuh. Jadi kalau Pak Prabowo memberi sinyal bahwa bagian-bagian tertentu atau bagian-bagian yang bahkan diunggulkan oleh Jokowi hendak dia pangkas anggarannya, itu yang masuk akal tuh. Bukan karena Prabowo nggak ingin meneruskan legacy Jokowi, tapi memang legacy Jokowi itu nggak masuk akal secara ekonomi. Itu aja intinya itu. Jadi inefisiensi terjadi karena digembar-gemborkan bahwa Indonesia harus memamerkan infrastruktur. Dan Prabowo benar, ngapain mamerin infrastruktur kalau rakyatnya miskin? Ngapain pamerin infrastruktur kalau setiap saat kita diancam secara politik atau secara militer, bahkan karena ketegangan global. Itu saya kira dasar berpikir dari Pak Prabowo, sehingga beliau mempersiapkan bahkan slide-slide yang betul-betul dramatis untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkrut kalau terus-menerus tidak menghitung potensi global security. Jadi kira-kira itu yang membuat orang akhirnya merasa bahwa Prabowo sedang memberi sinyal bahwa tidak semua yang diinginkan Jokowi harus dia penuhi. Nah, itu sinyal yang baik itu, karena tetap kita mesti berhemat tuh, dan Pak Jokowi adalah orang yang memboroskan anggaran. Ya, dan saya kira dengan data ini tidak lagi ada alasan dari para pendukungnya Pak Jokowi itu membela-bela dan kemudian mempersoalkan pernyataannya Pak Prabowo begitu ya, dan minta agar publik tidak membenturkan pernyataan Pak Prabowo dengan program kerjanya Pak Jokowi yang fokus pada infrastruktur. Tidak ada yang dibenturkan di situ. Ini betul-betul fakta untuk memperlihatkan justru berbahaya kalau tidak diungkapkan kondisi ekonomi kita. Kalau masih terus ingin menjadikan legacy Jokowi itu disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo hanya mengeluhkan sebetulnya bahwa ada yang salah dalam desain tuh. Ketika momentum tiba, kita mesti lihat apa urgensinya bikin IKN, apa urgensinya kereta cepat. Jadi sekali lagi, bukan dibenturkan, tetapi memang itu kondisi realnya. Kalau mau dibenturkan, mestinya dalam kondisi yang baik-baik aja. Itu baru ada dibenturkan. Ini kan fakta itu memerintahkan Prabowo untuk berhemat. Fakta itu
menjadikan Prabowo mengerti bahwa yang mesti dia unggulkan adalah kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, bukan bukan beton, jumlah beton yang akan ditanam di IKN. Kan itu efeknya kan nggak ada apa-apa dalam keadaan sekarang tuh. IKN itu akan jadi sumber pemborosan. Demikian juga kereta cepat yang sebaiknya dibatalkan aja. Tapi kalau dibatalkan, Indonesia akan di arbitrasi Ya, internasional tuh. Jadi mhm. kelihatannya Prabowo betul-betul menghitung secara teknis, teknokratis sumber pembiayaan kabinetnya ke depan tuh, dan sumber pembiayaan itu mesti berbasis pada janji dia ketika kampanye. Kan itu aja tuh. Ini bukan soal bentur-membenturkan, tetapi dua paradigma yang memang bertentangan, yaitu Prabowo mau berhemat untuk kepentingan pertahanan, sementara Jokowi ingin boros untuk kepentingan pencitraan. Kan beda tuh Ya, paradigmanya. ya. Nah, ini kita teruskan dulu ya soal kereta cepat. Nanti kita bicara yang BUMN yang lain dan soal soal Oke. kebangkrutan ya. Ini saya kira betul seperti yang Anda sampaikan tadi akan jadi dilematis. Pak Prabowo tidak mungkin bisa membatalkan lagi proyek kereta api cepat ini karena ini pengalaman dari Mahathir. Ketika beberapa waktu yang lalu dia mengambil alih kekuasaan di Malaysia kan dia kemudian juga melihat, wih, ini pembangunan kereta cepat dari Kuala Lumpur ke Singapura ini bisa bikin bangkrut negara itu. Dan kemudian dia waktu itu rencananya dia membatalkan itu. Tetapi kemudian ternyata mau tidak mau dia harus meneruskan itu karena dia akan disu, akan didenda dan jumlahnya sangat besar karena memang itu ada klausul perjanjiannya seperti itu. Ya, jadi himpitan-himpitan perjanjian itu tiba-tiba ada di depan meja Pak Prabowo. Bagaimana mungkin Prabowo akan meneruskan itu kalau ternyata beban itu besar sekali. Tapi juga dilemanya ya sama seperti yang dialami Mahathir tuh. Kan semua ini diikatkan pada perjanjian internasional tuh. Jadi Cina Ya, pasti akan bawa kita ke pengadilan arbitrase tuh. ya, Tetapi sinyal dari Prabowo mau mengatakan, udahlah, stoplah sesuatu yang memboroskan anggaran tuh. Udah cukup Wika itu yang bangkrut tuh dan tidak bisa nyetor untuk perbaikan fasilitas pelayanan publik lain tuh, karena harus fokus untuk membiayai dan ikut dalam konsorsium dengan Cina yang akhirnya beban kerugian itu dibebankan pada Indonesia karena Cina merasa bahwa oke, itu setiap kesalahan yang dibuat dalam perencanaan itu bebannya pada APBN Indonesia. Kan itu intinya kan. Jadi ini betul-betul Presiden Prabowo itu menganggap bahwa dari awal mesti ada semacam sinyal bahwa tidak semua yang diinginkan Jokowi harus dia jalankan. Sementara Jokowi menginginkan semua hal itu harus dia jalankan. Karena ini beda antara orang yang berhitung secara akuntansi dan orang yang sedar ingin pencitraan kan. Jadi Pak Jokowi itu mestinya yang bilang sebetulnya, oke, saya berhenti untuk membangun lagi atau membuat MOU dengan negara-negara lain supaya Pak Prabowo bisa menghitung kembali daya dukung ekonomi kita kalau soal-soal infrastruktur itu mau dilanjutkan. Kan mestinya itu kalau ada kecerdasan sedikit aja dari Pak Jokowi dan wisdom, kebijaksanaan sedikit dari batinnya, dia mesti bilang, rakyat Indonesia, saya sudah selesai, saya tinggal membereskan administrasi kecil dan selebihnya adalah urusan Pak Prabowo. Jadi mestinya begitu supaya Pak Prabowo juga merasa lega bahwa dia bisa mengatur sendiri mulai sekarang itu tahapan pembangunan infrastruktur. Ada yang dilanjutkan mungkin, ada yang beban untuk membangun infrastruktur sebaiknya dipindahkan untuk membangun SDM tuh, dan ya, kualitas manusia Indonesia justru diperlukan bersamaan dengan munculnya tantangan baru bahwa persaingan bonus demografi itu persaingan otak bukan persaingan infrastruktur, ya. apalagi kita tambahkan dengan problem-problem ketegangan global hari-hari ini. Jadi bagi Prabowo melihat secara strategis lebih penting daripada sekedar untuk melayani kepentingan masa lalu, yaitu kepentingan Pak Jokowi. Ya, dan kalau kita ngomongin soal BUMN karya ya, Bung Rocky, itu bukan hanya Wika saja loh, banyak sekali yang bakal bangkrut ini karena tadi itu beban-beban yang disampaikan oleh pemerintah itu untuk mereka membangun infrastruktur, terutama seperti jalan tol gitu, Waskita Karya dan sebagainya itu kan juga utangnya menumpuk dan juga terancam juga bangkrut itu. Banyak sekali kalau kita ngomongin itu dan itu semua karena ambisi infrastruktur tadi. Ya, ambisi infrastruktur tidak di watch dengan secara teknokratis oleh komisaris-komisaris yang terus di Jokowi. Kan komisaris juga tidak mengawasi itu kan. Kenapa ya, komisarisnya orang politik. Iya. Semua relawan Jokowi ditaruh jadi komisaris. Dia Iya, cuma iya. nunggu apa namanya, tantiem atau dividen buat dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa yang seharusnya diawasi itu berbahaya bagi bangsa tuh. Hmm. Ini semuanya komisaris-komisaris politis, itu akibatnya tuh. Jadi
Pak Prabowo tentu mengerti bahwa kalau mau ada komisaris harus yang ngerti akuntansi lah, bukan yang sekedar mengerti ceramah politik sebetulnya atau jadi apa namanya narasumber di mana-mana. Kan itu mulai terlihat gimana Pak Jokowi menempatkan orang tanpa kapasitas teknokratis. Itu bahayanya, karena bahaya sekarang itu dihadapi oleh Pak Prabowo. Beban pada APBN berikutnya itu mesti dihitung dari sekarang tuh. Sementara Sri Mulyani udah nggak peduli mau dihitung nggak dihitung, pokoknya bagi Sri Mulyani dia udah selesai itu kan. Jadi memang kita mulai lihat bagaimana yang kita sebut dari awal itu cawe-cawe Jokowi itu, ugal-ugalan Jokowi itu berakibat bukan sekedar pada Prabowo yang harus menanggung itu, tapi pada sejarah bangsa ini yang akan menghitung bahwa mengapa ada sebuah pemerintahan selama 9 tahun tidak punya akuntan itu, tidak punya kemampuan untuk memproyeksikan kekacauan di masa depan. Kan setiap leader itu dia mesti melihat kapasitas dia dan mulai menghitung akibat dari kebijakan dia di masa depan. Nah, Jokowi tidak memikirkan akibatnya bagi APBN ini bolong bagi pemerintahan berikutnya. Jadi tidak ada sustainability sebetulnya dalam ide pembangunan Jokowi. Dia hanya ingin membangun supaya dia dikenang, bukan supaya bangsa ini makmur. Yes. Nah, kalau ini BUMN karya ini banyak sekali yang bangkrut karena tadi penugasan-penugasan dari pemerintah, tapi juga tentu saja ada fraud, ada mismanagement dan sebagainya. Nah, yang cukup mengejutkan beberapa waktu yang lalu saya menyimak rapat kerja di DPR dengan BUMN farmasi, Bung Rocky. Bahwa itu juga kasusnya juga sama, banyak sekali BUMN farmasi itu ya juga yang babak belur begitu. Bahkan ada satu BUMN farmasi yang mungkin saya ketika membaca itu saya baca-baca ulang lagi, ini salah apa nggak salah nggak. Ternyata mereka itu utang pinjol. Dan yang digunakan untuk utang pinjol itulah nama karyawan-karyawan dari BUMN farmasi itu. Bayangkan sebegitu parahnya negara kita ini. Jadi kita lihat satu sistem pemerintahan yang segera didasarkan pada niat sesaat. Jadi buat apa ada sidang kabinet kalau menteri-menteri di situ cuma manggut-manggut tuh? Karena seolah-olah apa yang diinginkan presiden itu harus mereka wujudkan. Kan fungsi dari menteri ada memberi semacam warning teknokratis atau warning akuntansi bahwa ini bahaya kalau terus-menerus cara berpikir presiden tidak mengerti, atau presiden tidak mengerti bahwa APBN itu bukan pohon daun uang. APBN adalah hubungan antara pemasukan dan pengeluaran, dan itu artinya ada prioritas. Jadi juga kesalahan dari seluruh kabinet sebetulnya bersalah tuh, dan kesalahan itu mesti mereka pertanggungjawabkan. Walaupun sistem presidensial ada pertanggungjawaban presiden seorang diri, tetapi kita tahu nih menteri-menteri ini diangkat atas dasar kepentingan publik. Jadi mereka bertanggung jawab kalau mereka gagal. Nah, satu-satu menteri yang seharusnya mengundurkan diri udah telat itu, karena jumlah kerusakan yang mereka lakukan itu selama pemerintahan Pak Jokowi tidak lagi bisa dimaafkan sebagai kesalahan teknis. Ini udah kesalahan ideologis maksudnya. Jadi secara ideologis mereka mengerti bahwa Indonesia ini dirancang untuk menjadi negara kesejahteraan, bukan negara yang mengakumulasi kekayaan untuk sebagian besar, untuk sebagian kecil orang. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang konstitusi, itu kabinet Jokowi itu betul-betul tidak berbasis pada Pancasila, tidak berbasis pada perintah undang-undang dasar tentang kesosialan manusia. Itu dasarnya di situ. Nah, Prabowo ada di dalam kesulitan sekarang karena dia mau balik pada ide konstitusi kan. Kan Prabowo mengerti bahwa kesejahteraan itu harus mendahului bahkan persatuan Indonesia. Buat apa ada persatuan kalau tidak ada kesejahteraan? Prabowo mengerti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus dibuktikan melalui proyek-proyek dia yang masuk sampai ke tingkat paling bawah itu. Bukan sekedar BLT yang dibagi-bagi untuk kepentingan politik. Jadi kelihatannya anggaran ini yang akan jadi persoalan persaingan, sebetulnya persaingan paradigma antara paradigma Jokowi yang sekali lagi hanya ingin pencitraan buat dirinya, dan paradigma Prabowo yang mulai menghitung posisi Indonesia di dalam pergulatan ekonomi global sampai tahun 2045. Kan Prabowo berpikir begitu, sementara Jokowi hanya berpikir sampai cucunya terakhirnya itu dapat jabatan. Saya kira ini begitu mulai masuk lebih dalam, tapi saya kira sudah tahu juga tim transisinya Pak Prabowo, tapi begitu lebih dalam, di mendalam itu bakal banyak sekali problem-problem yang disadari muncul. Ini benar-benar nyesel gua ngomong bahwa gua adalah rezim penerusnya Jokowi gitu. Ya, pasti ada semacam mannerism pada Pak Prabowo untuk tidak secara terang-terangan misalnya mengatakan bahwa saya diwarisi oleh
hal-hal yang buruk. Tetapi data ekonomi, Ya, akuntansi publik mengatakan begitu. yes. Juga demikian investor asing juga melihat bahwa Prabowo itu dibebani oleh debt, oleh odious debt, oleh hutang-hutang ya apa namanya odious debt itu, hutang-hutang yang ya Terjebak. hutang-hutang yang apa istilahnya, Ya, deep trap ya jadi. hutang-hutang buruk itu Ya. istilahnya, tahu, hutang-hutang yang sebetulnya tidak ada gunanya. Hmm. Jadi tetap publik internasional melihat curang bagi Pak Jokowi membebankan sesuatu yang terlalu berat bagi Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sebagai seorang patriot menganggap ya udah itu kita mikul dur mendem jero aja tuh. Tetapi Hmm. sekali lagi ini soal bukan mikul dur mendem jero, ini soal kebijakan negara yang Ya. mengakibatkan punya akibat ekonomi dan kesenjangan sosial kan. Jadi Ya. tetap Pak Jokowi dia akan dipanggil dalam sidang rakyat nanti. Kalau Ya. kalau akibat-akibat ini tidak bisa dia benahi sejak hari ini kan Ya. tetap selama 4 bulan ke depan itu tetap Pak Jokowi masih bertanggung jawab tuh, dan ternyata dia masih cawe-cawe terus tuh untuk Ya. pencitraan. Jadi nggak sadar-sadar Pak Jokowi bahwa dia itu tidak lagi punya legitimasi itu. Satu-satunya legitimasi Pak Jokowi adalah likability dia yang masih tinggi, tapi bukan oleh negara yang memberi penghargaan itu, oleh lembaga survei. Jadi Jokowi selalu melihat bahwa lembaga survei masih anggap gue ini pemimpin. Ya lembaga survei itu disogok dengan dua tiga lembar dolar Singapura itu udah selesai masalahnya. Ya, ya. Oke, saya kira ini, saya kira masih akan kita menunggu statement-statement baru dari Pak Prabowo yang ini saya kira tidak bisa terhindarkan begitu melihat realitanya, ya memang seperti itulah kondisi yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Karena ambisinya yang sangat